Kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang hari ini. Masih bersama Cak Wo nih ya. Kita ngobrol banyak terkait dengan musik di Hari Musik Sedunia. Nah kalau tadi udah ngebahas tentang genre apa sih yang Bapak sukai. Selanjutnya kenapa sih Pak pilih jadi musisi? Apa ya, itu mah bawaan dari lahir kali ya. Apa, DNA. DNA ya Pak ya. DNA-nya gitu, ke bawah aja. Kalau dengerin musik itu saya tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena mengkaji. Oh ini ke sini nih, oh ke sini, oh ini ke do, ini ke fa, ini. Gitu udah naluriah gitu ya Pak ya. Kalau ngomongin kenapa pilih jadi musisi, apalagi tadi juga memang suka sendiri ya Pak ya sama musik gitu. Nah Pak, kita bakal bahas yang tema hari ini kan ini tentang dengan korelasi antara budaya dan juga musik di Indonesia. Ngomong-ngomong nih Pak tentang budaya, bagaimana peran musik dalam budaya dan kehidupan sehari-hari kita nih Pak? Peran musik dalam kehidupan sehari-hari. Ya berarti kalau bicara kebudayaan berarti berbicara perilaku dong ya. Oke. Jadi perilaku masyarakat kita, cilah, itu udah kayak artis. Waduh, kenapa tuh Pak? Mereka akan mencontoh tren, tren pakaian fashion ya, yang dipakai oleh para artis musik. Nah, jadi sekarang kita tidak bisa membedakan mana orang yang bukan musisi dengan musisi, gitu. Dari gaya apa berpakaian dan lain sebagainya. Nah itu juga komoditi sebenarnya untuk tren ya. Nah kemudian musik itu secara umum lagi, lebih luas lagi, dia dipergunakan di berbagai lini kehidupan ya. Apakah itu di pendidikan, apakah itu di penyembuhan atau pengobatan, ya healing, di apalagi acara-acara itu lebih ini lagi ya, lebih bikin rame lagi. Ya, jadi memang musik itu sangat penting karena bukan hanya sebagai ekspresi, tetapi juga untuk penyembuhan. Healing ya Pak ya jadinya. Ya, hiburan juga. Hiburan itu kan penting supaya orang itu menjadi riang, gembira, fresh otaknya. Ya, yang tadinya kerja misalnya kita berhadapan dengan hal-hal yang serius, semeraut lah ya Pak ya, dengan angka, dengan ini, dengan itu, kemudian kita mendengarkan musik, itu sangat berbeda sekali. Itu untuk keseimbangan. Jadi musik itu harus bisa keseimbangan, bisa menciptakan keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Kalau kita kerja terus, kerja serius, entah itu apa, itu otak kiri terus yang kerja. Pusing ya Pak, jadi pusing. Nah, supaya nggak miring, dengarkanlah musik. Jadi balance ya balance, Pak ya. Itu. Antara kerjaan dan juga hiburan lah ya Pak ya. Itu. Jadi itu pengaruhnya pada perilaku. Ya dia nggak stres jadinya untuk misalnya dia Sabtu Minggu Libur, main musik lah. Atau nyanyi atau apa, Seninnya fresh lagi dia kerja. Nah itu pengaruh secara kebudayaan, secara perilaku terhadap masyarakat ya. Masyarakatnya, karena tadi mau nggak mau memang beberapa orang ini sudah menjadikan musik ini bagian dari hidupnya ya Pak ya. Nah kalau musik sebagai industri itu dari dulu. Industri kreatif. Ya, industri kreatif itu sejak dulu, nggak yang baru-baru saat ini ya Pak ya. Nah kemudian nih Pak ya, menurut pandangan Bapak sendiri kan dengan kemajuan teknologi yang ada, musik Indonesia saat ini nih Pak ya, apakah lebih banyak dipengaruhi oleh budaya lokal atau ternyata budaya internasional nih, menurut pandangan Bapak sendiri? Iya, budaya internasional pastinya ya. Musik rock itu paling laku, kemudian pop ya. Sebenarnya pop yang paling laku ya. Di tahun-tahun tertentu misalnya 80-an itu sebenarnya jazz ya, pop kreatif ya. Nah, kemudian rock muncul lagi, kemudian pop lagi, rock lagi, kemudian jazz. Nah, sekarang jazz. Ya, itu untuk musik pop ya. Kalau musik tradisional itu beda lagi. Kita kalau mau go internasional itu harus membawa tradisi lokal. Ya, karena menurut orang-orang sana, orang-orang luar, musik tradisional Indonesia itu musik yang eksotis. Betul. Banyak juga nggak sih Pak? Jadi kayak alat musiknya. Dan sekarang juga kalau kita melihat ya Pak ya, ada banyak band-band yang memang memadukan
antara kesenian daerah ya Pak ya dengan musik-musik kekinian. Salah satunya ada ya, banyak ya Pak ya. Salah satunya mungkin kalau misal anak-anak zaman sekarang dengarnya kayak Sugi Bornean ya Pak ya kan. Itu wah melodinya enak. Kata-kata dari liriknya juga cukup puitis ya Pak ya. Jadi itu ternyata juga menjadi satu hal yang bisa dijadikan apa ya, keuntungan ya Pak ya dalam bermain musik. Nah, kemudian nih Pak ya. Bagaimana musik ini bisa menjadi alat untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia? Caranya nih? Caranya, ya berarti harus keluar negeri atau di kedutaan-kedutaan. Ya itu sebenarnya sudah berjalan ya. Di teman-teman yang akademisi biasanya sih yang punya akses ke sana tuh ya. Mereka yang konsen di seni tradisi ya, tradisi lokal. Itu biasanya mereka mengadakan pentas atau mengikuti lomba ya yang diselenggarakan oleh kedutaan atau di kementerian ya, dikirim kemana. Nah, itu memang harus ada apa namanya, keterlibatan dari pemerintah karena kaitannya antar negara. Antar negara ya. Betul-betul. Jadi itu menjadi salah satu cara nih untuk bagaimana kita menyampaikan ataupun memperlihatkan kebudayaan kita. Dan tadi juga kalau bicara tentang teknologi itu juga bisa digunakan ya Pak ya. Salah satunya untuk memviralkan kebudayaan Indonesia ke kancah internasional. Pak, apa yang membuat musik Indonesia ini menjadi berbeda dan cukup menarik kalau kita bandingkan dengan musik-musik lain dari negara lain? Ya, mengambil unsur tradisi sebenarnya. Ya, jadi kayak misalnya Chrisye ya. Dia mengambil unsur keroncong, mengambil unsur gamelan, kayak misalnya dia berkolaborasi dengan Waljina misalnya, ya. Kemudian ada grup band namanya Krakatau misalnya. Nah itu ada satu lagu yang di dalamnya dominan main rudat, terbang gede rudat, padahal itu grup band. Kemudian ada lagi Karimata. Nah itu unsur-unsur tradisional yang diangkat menjadi jazz. Nah mereka tampil di luar negeri. Nah kalau dari dangdutnya Rhoma Irama. Nah Rhoma Irama itu sempat diteliti lagu-lagunya oleh orang Amerika. Wow, karena cukup menarik ya Pak. Menarik, dan orang Amerika ada yang ngefans banget sama Rhoma Irama dan nyanyi lagu orangnya bule gitu, tapi nyanyi lagu Rhoma gitu ya. Karena itu juga salah satu bentuk musik ya Pak, universal. Bisa dinikmati oleh siapapun seperti itu. Nah, kemudian nih Pak ya, bicara juga tentang musik kan itu tentu sebagai pelaku musik, musisi ya Pak ya. Bagaimana nih kolaborasi antar musisi dari berbagai daerah di Indonesia berkontribusi pada keberagaman musik di Indonesia dulu khususnya? Ya, kalau unsur daerah yang lagi yang lagi tren sekarang itu koplo. Koplo. Koplo kan? Koplo. Kalau mau nyari saweran ya koplo. Banyak-banyakin ngapalin lagu koplo. Nah. Sawerannya banyak itu. Ya. Itu kalau manggung di tempat-tempat di ruang-ruang publik ya itu koplo, dangdut. Ya, itu kontribusi musik-musik daerah, musisi-musisi daerah ya. Tetapi memang kalau musik-musik daerah itu biasanya dia hanya ada di daerah-daerah tertentu ya. Misalnya di Makassar. Ya lagu-lagu orang Makassar. Di mana lagi misalnya di Medan ya lagu-lagu daerah Medan. Ya. Walaupun lagu Batak juga di sini laku Gimana Tamunya. Iya betul. Lagi dan lagi ya Pak ya, gimana tamunya? Gimana tamunya ya. Jadi memang di setiap daerah itu mereka hidup dengan musiknya masing-masing, dengan musik yang unsur daerahnya muncul. Jadi ini membuktikan bahwa diversity di musik ini memang menjadi unity, menjadi kesatuan pemirsa. Pak, kita akan break lagi nih. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, maka dari tujuan kemana-mana tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.